Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 kelas isu terkini pelayanan kesehatan yang beranggotakan Sheila Cahya Eka dan Zahra Putri Zarfani Miftah akan memaparkan video mengenai isu kader kesehatan. Kader kesehatan merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk membantu petugas kesehatan dalam memberdayakan masyarakat guna mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki perilaku hidup sehat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019, kader merupakan setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kader diharapkan dapat menjembatani antara petugas atau tenaga kesehatan dengan masyarakat, serta membantu masyarakat mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan kesehatan mereka sendiri. Kader juga diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pejabat kesehatan berwenang yang mungkin tidak dapat mencapai masyarakat langsung, serta mampu mendorong para pejabat kesehatan di sistem kesehatan agar mengerti dan merespon kebutuhan masyarakat. WHO telah mengakui bahwa kader kesehatan termasuk ke dalam 5 kategori SDM kesehatan, di mana kader termasuk ke dalam Health Associate Professional, tepatnya pada Community Health Worker. Lalu, apa saja sih peran kader kesehatan? Kader kesehatan sangat berperan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki hidup sehat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019, kader kesehatan memiliki 6 peran, yaitu penggerak masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya, penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM dan pelayanan kesehatan dasar, pengelola UKBM, penyuluh kesehatan kepada masyarakat, pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan. Selanjutnya, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kader. Yang pertama, faktor finansial. Contohnya ketika kader mendapatkan remunerasi atau insentif yang memuaskan, maka kinerja kader dapat meningkat. Faktor yang kedua adalah faktor non-finansial. Contohnya ketika kader mendapatkan keterampilan yang bernilai atau masyarakat mengapresiasi kader, maka kinerja kader dapat meningkat. Faktor yang ketiga adalah faktor di masyarakat yang memotivasi kader. Contohnya ketika masyarakat terlibat dalam pemilihan kader, ikut serta dan mendukung kegiatan kader, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja kader. Faktor yang keempat adalah faktor yang memotivasi masyarakat untuk mendukung dan mempertahankan kader. Sebelumnya disebutkan bahwa dukungan masyarakat kepada kader dapat meningkatkan kinerja kader. Lalu apa yang dapat membuat masyarakat mendukung kegiatan kader? Contohnya ketika masyarakat merasakan perubahan yang nyata, seperti masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Faktor yang kelima adalah faktor yang memotivasi staf kesehatan untuk mendorong dan mempertahankan kader. Tidak hanya dukungan masyarakat, namun dukungan tenaga kesehatan juga berpengaruh terhadap kinerja kader dalam mensupervisi atau memberikan pelatihan. Lalu apa yang dapat meningkatkan dukungan tenaga kesehatan untuk mendukung kader? Contohnya, kebijakan yang mendorong tenaga kesehatan untuk mendukung kader atau adanya dana dari pemerintah atau masyarakat untuk mensupervisi kegiatan. Kalau peraturan ini tetap dijalankan, mohon maaf, semua teman-teman dari kader kesehatan akan mundur. Kalau dalam pelaksanaannya, kader masih mengalami kendala khususnya pada insentif. Misal pada kasus ini di mana pemerintahan Kota Pekanbaru tidak lagi memberikan insentif kepada kader Posyandu, padahal saat pemerintahan sebelumnya setiap kader Posyandu di Pekanbaru mendapatkan insentif setiap bulan. Kasus lainnya yaitu terjadi pada kader kesehatan di Surabaya, di mana kader secara serempak ingin mundur. Walaupun insentif yang diberikan meningkat, namun terdapat pemangkasan jumlah kader di setiap daerahnya yang akan menambah beban kerja setiap kader. Dari permasalahan-permasalahan kader, CISDI menyimpulkan bahwa yang menjadi akar masalah adalah posisi dan peran kader dalam SKN belum secara formal ditempatkan dan diapresiasi secara tepat. Masih adanya ketidakjelasan pengelolaan kader dan perlu adanya rancangan mengenai peningkatan kapasitas, kuantitas, dan kualitas kader. Permasalahan yang ditemukan mengenai kader kesehatan diperkuat dengan hasil penelitian dalam sebuah jurnal, yaitu hubungan motivasi dengan kinerja kader kesehatan
baik penelitian pada tahun 2018 dan 2022 didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja kader. Hal ini terlihat dari nilai p-value kedua penelitian tersebut di bawah 0,05. Begitu pula dengan hubungan insentif terhadap kinerja kader kesehatan, di mana kedua penelitian ini juga ditemukan adanya hubungan dengan nilai p-value yang juga di bawah 0,05. Sehingga ketika insentif lambat diberikan atau bahkan tidak diberikan sama sekali, akan mempengaruhi kinerja dari kader kesehatan tersebut. Tentu saja, melihat permasalahan yang terjadi dengan didukung oleh hasil penelitian tersebut akan berdampak pada peranan kader kesehatan, di mana akan terjadi ketidakoptimalan peran kader kesehatan atau bahkan bisa saja peranan tersebut hilang. Melihat isu kader dengan dampak yang akan ditimbulkan, mari kita lihat kembali sistem kesehatan nasional kita, di mana sekarang ini sedang dilakukan proses reformasi SKN untuk tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Sistem kesehatan nasional merupakan instrumen dan kerangka penting pendorong peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada ekonomi negara bahkan pembangunan secara keseluruhan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mendefinisikan SKN sebagai pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini, kader kesehatan termasuk ke dalam subsistem SDM kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer, di mana di dalam reformasi transformasi SDM kesehatan, kader kesehatan tidak termasuk ke dalamnya, karena pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, kader bukanlah bagian dari tenaga kesehatan. Selama ini, pengelolaan kader dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Posisi dan peran kader dalam SKN belum secara formal ditempatkan serta diapresiasi secara tepat, sehingga diperlukan sebuah pengoptimalan kader kesehatan, yaitu dengan regulasi undang-undang yang jelas serta perlembagaan kader sesuai dengan panduan yang telah WHO buat mengenai optimalisasi peran kader kesehatan. Lalu, untuk regulasi terdapat RUU Kesehatan sebagai sebuah pintu masuk insentif layak untuk kader. Melihat adanya peluang dalam regulasi tersebut, CISDI sendiri menyarankan adanya perubahan pasal pada RUU Kesehatan. Yang pertama, pada pasal 36, kalimat pemerintah pusat atau daerah dapat memberikan insentif untuk kader kesehatan diganti terminologinya menjadi pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan insentif. Lalu yang kedua pada pasal 193 ayat 1 dan 17 di mana disebutkan elemen SDM kesehatan mulai dari tenaga medis hingga tenaga penunjang. Pada pasal ini, kader kesehatan perlu masuk ke dalam pasal tersebut, sehingga kedudukannya setara dengan SDM kesehatan lainnya. Dari isu kader kesehatan ini dapat disimpulkan bahwa kader kesehatan mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pelayanan kesehatan primer, sehingga diperlukan sebuah reward sebagai bentuk apresiasi kepada kader. Sehingga penurunan motivasi serta kinerja dari kader tidak terjadi dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Regulasi serta perlembagaan kader yang jelas diperlukan untuk meningkatkan motivasi serta akan terjaga atau bahkan dapat meningkatkan kinerja kader kesehatan, di mana akan berdampak pada pelayanan kesehatan primer yang optimal hingga tercapai tujuan pembangunan kesehatan. Sekian video edukasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.